Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoda Zari Sandini. Di sini saya akan melakukan keterampilan klinis, insisi, dan drainase abses. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui yaitu harus melakukan inform consent, kemudian melakukan persiapan, prosedur, serta pasca insisi. Yang pertama, kita akan melakukan inform consent. Selamat malam Bapak, saya Dr. Yode. Sebelumnya, apakah benar saya dengan Bapak Anton? Benar. Apakah benar umurnya 20 tahun Bapak? Benar. Apakah alamatnya di Talangaribo? Oke. Jadi di sini kita akan melakukan insisi dan drainase abses ya Pak ya, karena sesuai diagnosis tadi Bapak terdapat abses. Jadi untuk prosedurnya itu sendiri kita akan melakukan insisi pada abses, mengeluarkan cairannya, membersihkannya, setelah itu akan menutupnya. Jadi di sini kemungkinan resikonya kalau memang berhasil untuk absesnya itu sendiri akan cepat ya Pak ya. Tapi apabila nanti terdapat kendala, di sana akan kita lakukan prosedur lagi. Jadi di sini apabila tidak dilakukan tindakan, ditakutkan akan terjadi komplikasi yang tidak kita inginkan. Jadi apakah Bapak bersedia untuk dilakukan tindakan? Baik, kalau begitu kita melakukan tindakan ya Pak. Oke, yang kedua di sini ada persiapan. Jadi di sini yang pertama kita harus menyiapin alat dan bahan untuk prosedur tindakan. Di sini semuanya harus dijamin steril dan siap untuk dipakai, tidak ada kecacatan. Dan letakkan di tray untuk memudahkan operator. Setelah itu kita akan melakukan persiapan pada pasien. Di sini persiapan pada pasien, buat pasien senyaman mungkin untuk berbaring di bed. Kemudian kita akan memposisikan tempat tindakan kita agar sesuai dengan prosedur. Setelah itu kita akan melakukan pencahayaan terhadap abses dengan baik agar visualisasinya jelas dan tidak salah. Setelah itu kita akan mempersiapkan jarum suntik serta anestesi lokal untuk pasien. Oke teman-teman, di sini kita sudah sampai di tahap prosedur. Yang pertama harus dilakukan adalah mencuci tangan dengan air dan sabun agar tangan terhindar dari kuman. Setelah itu kita akan menggunakan sarung tangan, masker, serta apron ataupun baju operasi. Setelah itu kita akan melakukan anestesi infiltrasi intradermal yang diperlukan untuk local field block. Jadi di sini kita menggunakan obat anestesi lokal sesuai dengan dosis pasien. Oke. Melakukan dengan 2 tusukan. Jadi setelah kita melakukan anestesi, yang diperlukan adalah kita membuat luka pada abses itu sendiri dengan menggunakan surgical blade. Jadi di sini yang pertama adalah kita harus tusuk langsung pada puncak abses. Setelah puncaknya sudah tertusuk, maka kita akan melakukan insisi yang melebar sesuai dengan skin tension line dengan kedalaman sampai menembus kavitas abses.
Oke, setelah itu kita akan lakukan drainase pada abses dengan spuit. Setelah melakukan itu, hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah kita akan memasukkan lidi kapas ke dalam kontainer steril yang berisi NaCl steril. Kemudian setelah itu kita akan membiarkan pus keluar secara spontan. Dan untuk mengetahui apakah ada sisanya atau tidak, kita akan mendorong pus secara perlahan. Oke. Setelah cairannya keluar, kita akan membersihkan bagian dalam dari abses itu sendiri. Setelah itu, kita akan lakukan irigasi luka dengan normal. Setelah itu, kita akan melakukan irigasi normal untuk kembali membersihkan isi dalam dari abses dengan spuit yang tanpa jarum suntik. Kemudian lakukan insersi packing material ke dalam lapisan abses. Setelah itu, kita akan melakukan pemasangan drain ke dalam abses tadi yang sudah kita buka. Oke. Setelah itu, kita akan memberikan obat antibiotik sesuai indikasi. Kemudian tutup luka. Kemudian setelah pemasangan drainase, kita akan memberikan obat antibiotik sesuai dengan indikasi. Kemudian kita akan menutup insisi tadi dengan penutup luka steril. Tetapi kita melakukannya jangan terlalu dekat dengan kulit. Kemudian kita akan melakukan penggantian packing material dan drain yang dapat dilakukan 2-3 hari jika diperlukan. Kemudian lakukan asesmen luka insisi saat pasien datang untuk kontrol kedua kalinya untuk menilai pembentukan jaringan granulasi. Kemudian apabila jika kasa yang digunakan masih keluar cairan, maka kita harus menggantinya dengan kasa steril. Instruksikan pasien untuk datang 2-3 hari kemudian. Kemudian terakhir kita akan memberikan obat-obat antibiotik ataupun analgetik sesuai dengan indikasi.